warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan studi kasus Kecamatan Praya Kota. Berikut adalah daftar isi. Yang pertama, abstrak. 2. Pendahuluan. 3. Algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford. Yang keempat, hasil dan pembahasan. 5. Perbedaan algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, abstrak. Algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk membentukkan jalur terpendek. Cara kerja algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford memakai strategi Gerty, di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford membutuhkan parameter tempat asal dan tempat tujuan. Bab 2. Pendahuluan. Peristiwa kebakaran merupakan bencana yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Peristiwa ini antara lain disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik, puntung rokok yang dibuang di sembarang tempat, ledakan tabung gas LPG, dan lain-lain. Peristiwa kebakaran dapat menyebabkan kerugian yang cukup tinggi bagi korbannya, sehingga dalam penanganan harus tepat dan cepat. Penentuan jalur terpendek dibutuhkan langkah-langkah atau metode untuk dapat menentukan jalur yang tepat dan lebih cepat untuk mencapai titik lokasi. Algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek ialah algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford. Cara kerja algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford memakai strategi greedy, di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menggunakan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford membutuhkan parameter tempat asal dan tempat tujuan. Hasil akhir dari algoritma ini adalah jarak terpendek dari tempat asal ke tempat tujuan beserta rutenya. Untuk pembuatan jalur terpendek melibatkan beberapa faktor, antara lain kecepatan, tingkat kemacetan, waktu tempuh perjalanan, lebar jalan, dan posisi pipa hidran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian yang ketiga, yaitu algoritma Dijkstra, algoritma Bellman-Ford, dan Global Positioning System atau GPS. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh H.Gerwig Dijkstra pada tahun 1959. Algoritma ini merupakan algoritma yang dapat memecahkan masalah pencarian jalur terpendek dari suatu graf pada setiap simpul yang bernilai positif atau tidak negatif. Dijkstra merupakan salah satu varian bentuk algoritma populer dalam pemecahan persoalan terkait masalah optimasi pencarian lintasan terpendek. Sebuah lintasan yang mempunyai panjang minimum. Pada algoritma Dijkstra, node yang digunakan karena algoritma Dijkstra menggunakan graf berarah untuk penentuan rute lintasan terpendek. Algoritma Bellman-Ford dikembangkan oleh Richard Bellman dan Lester Ford, Jr. Algoritma ini sangat mirip dengan algoritma Dijkstra, namun algoritma ini mampu mengani bobot negatif pada pencarian jalur terpendek pada sebuah graf berbobot. Next, hasil dan pembahasan bagian yang keempat. Nah, ini kelengkapan atau yang disebut dengan competence. Pada kriteria ini mengukur performa algoritma dari sisi kelengkapan
dalam menyediakan solusi kelengkapan dari ketersediaan jalur yang dimulai dari titik awal menuju simpul yang berhubungan. Jaminan kelengkapan ketersediaan solusi dari algoritma mampu menentukan jalur terpendek dari setiap simpul pada titik koordinat yang telah ditentukan pada sistem GPS. Kemudian optimalitas atau optimality. Tahapan ini tahap pengkajian kemampuan dari algoritma untuk menemukan solusi jalur terpendek yang optimal. Kriteria ini melanjutkan dari kriteria kelengkapan di mana pada kriteria tersebut menjamin ketersediaan solusi jalur terpendek, sedangkan pada kriteria optimalitas menemukan solusi jalur terpendek dari ketersediaan solusi jalur terpendek. Solusi yang dihasilkan ialah membandingkan hasil dari ketersediaan dari masing-masing ketersediaan solusi untuk menemukan jalur yang menuju titik akhir dari simpul. Kemudian kompleksitas waktu atau time complexity. Evaluasi dari kompleksitas waktu menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh algoritma dalam menemukan solusi jalur terpendek. Penentuan titik simpul jalur terpendek didefinisikan berdasarkan titik koordinat yang ditentukan dari GPS. Dari masing titik digambarkan dalam bentuk graf. Titik kesimpulan awal ditentukan dan menghubungkan dengan titik simpul yang dikenali dan yang belum dikenali menuju titik simpul tujuan dari lintasan yang berhubungan. Kemudian akan ditentukan waktu yang dibutuhkan dari titik simpul menuju titik simpul yang lain sampai titik tujuan sehingga ditemukan solusi jalur terpendek. Kemudian yang terakhir yaitu kompleksitas ruang atau space complexity. Besar beban memori akan mempengaruhi kinerja dari sebuah algoritma untuk mencari solusi jalur terpendek. Penggunaan memori akan ditentukan dengan variabel yang didefinisikan. Variabel akan menggunakan ruang pada memori yang mempengaruhi kinerja dari algoritma. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford dapat melakukan perhitungan jarak antar simpul dengan tepat walaupun ada yang memiliki nilai negatif. Tidak seperti algoritma Dijkstra yang tidak dapat melakukan perhitungan apabila ada sisi yang memuat nilai negatif. Algoritma Bellman-Ford dapat menyelesaikannya dengan tepat. Hal yang dilakukan algoritma Bellman-Ford saat menemukan sisi yang memiliki bobot negatif dalam jalur terpendeknya, maka ia akan mengembalikan sebuah pesan error jika kita melihat contoh pada episode di atas. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah algoritma Dijkstra dan Bellman-Ford merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek. Kedua algoritma ini menggunakan strategi greedy yang cara kerjanya di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Yang kedua adalah untuk mengukur kinerja dari setiap algoritma menggunakan 4 kriteria, yaitu kelengkapan, optimalitas, kompleksitas waktu, dan kompleksitas ruang. Kriteria tersebut untuk menganalisis performa dari algoritma untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Dan yang ketiga ada algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford merupakan dua algoritma yang digunakan untuk mencari rute terpendek. Namun tidak seperti algoritma Dijkstra, algoritma Bellman-Ford dapat digunakan pada graf yang mengandung simpul negatif selama graf tersebut tidak mengandung kalang negatif yang dapat dicapai dari titik awal. Algoritma Dijkstra lebih menguntungkan dari sisi runtime, namun untuk permasalahan khusus yang mengandung simpul negatif, algoritma Bellman-Ford lebih menguntungkan. Di sini saya telah menemukan sebuah aplikasi dari web bernama Gunawan Ahmad. Nah, aplikasi ini
adalah visualisasi dari algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford. Ini adalah linknya, bisa dilihat atau nanti saya taruh di deskripsi video. Yang pertama adalah algoritma Dijkstra. Ini ada 4, ada E-search, Dijkstra, Bellman-Ford, bidirectional Dijkstra. Sekarang kita coba yang Dijkstra dulu. Nah, mencoba aplikasi ini yaitu kita diberi ada beberapa kotak. Ini adalah startnya, bisa diubah-ubah, dan finish node-nya diubah-ubah juga. Nah, jika kita memvisualisasikan jadi seperti ini. Ini Dijkstranya mencari algoritma yang paling terdekat dengan target. Nah, yang hijau ini adalah jarak terpendek untuk menuju suatu target. Jadi jarak terpendek dari start menuju target. Nah, untuk membuat seperti halangan dan rintangan, kita bisa mengklik kiri, lalu bisa dibuat seperti ini, misal begini. Nah, kita visualisasikan ini adalah rumah-rumah warga. Dari tempat pemadam kebakaran, yaitu startnya, menuju tempat rumah yang terbakar dan dikelilingi oleh rumah-rumah warga yang ada di sini. Kita coba visualisasikan. Nah, ini lagi mencari target jalur terpendeknya. Ketika sudah masuk, merah-merahnya sudah masuk ke target, langsung komputer menjalankan jalur terpendek untuk sampai ke tujuan. Nah, bisa dilihat bedanya nanti dari Dijkstra ini sama Bellman-Ford. Kalau Dijkstra seperti ini ya jalur terpendeknya. Sekarang kita coba Bellman-Ford, jalur terpendeknya gimana. Nah, dari Dijkstra dan Bellman-Ford berbeda. Bisa kita lihat, jika kalau Bellman-Ford ini dia membuat jalur terpendek yang berliku-liku. Bisa dilihat ini ada likunya, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, baru sampai ke tujuan. Nah, likunya itu di sini ya. Di sini bisa dilihat likunya banyak likunya di sini. Nah, kalau Dijkstra tadi dia membuat jalur terpendek yang banyak jalur lurusnya, jadi nggak memakan waktu. Nah, ini lurus, cuma ada belok di sini doang. Terus yang lain lurus, belok lagi lurus. Sebagian besar algoritma Dijkstra itu membuat jalur terpendek yang lurus. Kalau algoritma Bellman-Ford membuat jalur pendek yang berliku-liku. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.